Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim Ansor TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Langsung aja yuk kita masuk pada kisahnya. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga sebagai tempat di dalamnya kenikmatan yang kekal. Itulah yang membuat semua orang ingin merasakan surga di akhirat kelak. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini, jika kamu masuk waktu sholat, tinggalkan dulu, kita pause dulu, dan jika tidak silahkan lanjutkan menonton. Lanjut. Akan tetapi para manusia tidak ada yang tahu apakah akan masuk surga atau tidak. Berbeda dengan seorang pria dalam pembahasan kali ini, di mana Rasulullah sampai 3 kali menyebut bahwa pria tersebut adalah penghuni surga. Sabda Rasulullah tentang pria penghuni surga itu membuat para sahabat heran. Bahkan, ada di antara sahabat yang curiga terhadap amalan yang dilakukan pria tersebut. Lantas, siapa sosok pria yang disebut 3 kali masuk surga oleh Rasulullah? Siapa sahabat yang curiga terhadap amalan pria tersebut? Lalu apa yang ditemukan sahabat setelah menelusuri kehidupan pria tersebut? Tonton video ini agar tidak sesat. Indah dan segala kenikmatan di dalam surga, menjadikan tempat tersebut menjadi idaman semua orang. Meski di antara kita tidak ada yang tahu apakah ahli surga atau bukan. Keistimewaan dan kenikmatan dalam surga, sudah digambarkan dalam literatur Islam, seperti hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Penggambaran surga salah satunya terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan surga, yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati." Hadis riwayat Bukhari. Kenikmatan yang diberikan Allah di dalam surga bersifat kekal dan tidak pernah habis. Dari semua kenikmatan tersebut, nikmat yang paling tinggi akan dirasakan penghuni surga adalah bertemu dengan Sang Maha Pencipta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wajah-wajah orang mukmin hari itu berseri-seri memandang Tuhannya." Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Itu hanya satu ayat yang menggambarkan bagaimana kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga. Dari sinilah membuat orang-orang berlomba-lomba untuk mencapai surga. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa orang yang masuk surga ialah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga, yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Ali Imran ayat 133. Kitab suci Al-Quran telah menyampaikan keindahan surga dan bagaimana meraihnya. Akan tetapi, tentu di antara kita tidak bisa menebak termasuk penghuni surga atau tidak. Akan tetapi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda mengenai sosok pria penghuni surga. Rasulullah bahkan menyebut 3 kali bahwa pria tersebut adalah penghuni surga.
Tidak disebut detail nama pria tersebut. Akan tetapi pria tersebut adalah seorang lelaki Ansor. Sepintas, tidak ada yang istimewa dari lelaki Ansor tersebut. Akan tetapi sahabat sampai curiga terhadap amalan yang dilakukan lelaki Ansor itu. Sosok lelaki Ansor yang disebut ahli surga memancing curiga di kalangan sahabat. Bagaimana tidak, Rasulullah sampai 3 kali menyebutnya adalah penghuni surga. Anas bin Malik menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang lelaki Ansor tersebut. Anas bin Malik menceritakan, suatu hari kami duduk bersama para sahabat dalam satu majelis bersama Rasulullah. Di tengah-tengah memberi wejangan beliau berkata, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Tak lama berselang, tiba-tiba muncul seorang lelaki Ansor dengan janggut yang masih basah oleh air wudhu. Lelaki itu berjalan dengan tangan kiri menjinjing sandal. Sebelum lelaki Ansor itu masuk, Rasulullah bersabda, lihatlah orang yang berada di pintu, dia adalah seorang penghuni surga. Lantas, lelaki itu masuk ke dalam masjid dan sholat 2 rakaat. Pada hari kedua, Rasulullah mengucapkan hal yang sama kepada lelaki itu. Rasulullah bersabda, lihatlah orang yang berada di pintu, dia adalah salah seorang penghuni surga. Kemudian di hari yang ketiga Rasulullah mengucapkan hal yang sama. Hal ini membuat Abdullah bin Umar penasaran, serta curiga dengan amalan yang dikerjakan lelaki tersebut. Demi menghapus rasa penasaran, Abdullah bin Umar mencoba membuntuti lelaki Ansor yang disebut-sebut Rasulullah sebagai penghuni surga. Setelah menemukan alasan yang tepat, Abdullah bin Umar menghentikan langkah lelaki tersebut dan berkata, wahai kawan, dapatkah kamu memberi pertolongan? Aku bertengkar dengan ayahku dan berjanji tidak akan menemuinya selama 3 hari. Maukah kamu memberi tumpangan selama 3 hari itu? Pinta Abdullah bin Umar. Setelah diperbolehkan, Abdullah bin Umar mengikuti lelaki itu menuju rumahnya dan bermalam selama 3 hari. Tujuan Abdullah bin Umar bermalam agar dapat melihat apa gerangan ibadah yang dilakukan orang itu, hingga Rasulullah menyebutnya sebagai penghuni surga. Singkat cerita, sampailah di malam ketiga, Abdullah bin Umar tak melihat sesuatu yang istimewa dari lelaki itu dalam ibadahnya. Sampai Abdullah bin Umar hampir saja meremehkan amalan lelaki itu. Akhirnya Abdullah bin Umar berterus terang kepada lelaki tersebut. Abdullah bin Umar berkata, hai hamba Allah, sebenarnya aku tidak sedang bertengkar dengan ayahku, dan juga tidak sedang bermusuhan. Aku hanya ingin membuktikan apa yang telah dikatakan Rasulullah tentang dirimu. Rasulullah katakan dalam sebuah majelis sampai 3 kali, akan datang seorang di antara kalian lelaki sebagai penghuni surga. Aku ingin tahu apa amalan yang membuatmu demikian, dan aku ingin menirukan agar bisa mencapai kedudukan seperti dirimu. Lelaki Ansor itu berkata, yang aku amalkan setiap hari, tak lebih dari apa yang kau saksikan. Saat Abdullah bin Umar hendak pamitan pulang, lelaki Ansor itu kembali berkata, demi Allah, amalku tidak lebih dari yang kau lihat, hanya saja, aku tak pernah menyimpan niat buruk terhadap sesama muslim. Aku juga tak pernah ada rasa dengki kepada orang lain. Mendengar penjelasan dari lelaki Ansor itu, Abdullah bin Umar berkata, inilah nampaknya yang membuatmu berada di tempat yang mulia itu. Sesuatu yang tak dapat aku lakukan.
Sahabat muslim yang insya Allah dirahmati Allah, kisah ini menyadarkan bahwa barangkali kita mampu mulai sujud di hadapan Allah, tapi amat sulit menghilangkan kedengkian kepada orang lain. Di antara berbagai penyakit hati adalah iri dan dengki. Iri berarti tidak senang melihat kelebihan pada orang lain. Adapun dengki merupakan wujud amarah yang disebabkan perasaan iri. Hal kurang disadari, iri dan dengki sesungguhnya berimbas buruk kepada diri sendiri ketimbang orang lain. Adapun dampak yang timbul jika memelihara sifat iri dan dengki dalam diri kita adalah sulit untuk bisa hidup dengan tenang, selalu merasa tidak senang jika melihat orang lain sukses, bahagia, mendapat pujian. Orang yang memiliki sifat iri dan dengki akan sulit untuk bisa bersyukur. Sahabat beriman, hati yang bersih dari perasaan buruk dan perasaan dengki kepada sesama hamba Allah memang terlihat sederhana. Tapi justru itulah yang paling sulit dilakukan. Sebaiknya marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri, menjauhi sifat yang dibenci Allah, sifat yang membuat kita jauh dari rahmat Allah. Pesan singkat yang dapat kami hadirkan saat ini ialah, tetap jaga iman dan imun, serta patuhi protokol kesehatan yang berasal dari Quran dan Sunnah, agar kita mendapatkan manfaat di akhirat kelak. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kami, benarnya datangnya dari Allah. Kami Ansor TV undur diri, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.